Jamaah sekalian, begitu pentingnya persoalan kurban ini sehingga setiap tahun kita harus masuk pada momentum dan isu kurban ini. Tidak ada seorang muslim kecuali dia akan bertemu dengan momentum dan isu kurban ini. Tidak sekedar mencontoh atau mentawadani kehidupan Nabiullah Ibrahim. Tidak juga sekedar menjawab seruan baginda Rasul, karena sama-sama kita pahami betapa pentingnya masalah kurban ini sehingga sampai-sampai Rasulullah bersabda yang nuansa sabda beliau itu adalah peringatan keras bagi kita. Kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, telah bersabda memperingatkan kita semua. Man kana lahu sa'atan, siapa yang dia memiliki kemampuan, walam yadah, dan tidak melakukan pengorbanan atau berkorban, fala yuqarribu, maka janganlah mereka dekat-dekat musallana, kata Rasulullah, tempat-tempat sholat kami. Sabda beliau ini bernada peringatan keras yang bisa kita mengerti bahwa tidak layak bagi seorang mukmin yang tanpa udzur tidak melakukan pengorbanan. Bahkan oleh Rasulullah dilarang untuk dekat-dekat dengan masjid. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa begitu pentingnya masalah kurban ini sehingga pesan baginda Rasul ini sampai bernada dalam tanda petik adalah ancaman untuk kita yang teledor atau mengabaikan ibadah kurban. Ternyata persoalan kurban ini bukan persoalan menjawab perintah Rasul semata, bukan sekedar mencontoh mentauladani kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam semata. Dalam sebuah firman-Nya di dalam surat At-Taubah, Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Begitu pentingnya persoalan kurban ini. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 20 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ayat ini difirmankan oleh Allah tentunya bagi setiap orang yang mengharapkan akan keberuntungan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, apalagi kehidupan akhiratnya. Karenanya di akhir ayat ini Allah tegaskan wa ulaika humul faizun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung dalam kehidupannya. Kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang ingin mendapat keberuntungan? Maka tentu jikalau kita ini adalah orang mukmin yang sejati, orang muslim yang sejati, maka pastilah kita akan menjawab, kita semua mengharapkan keberuntungan hidup itu. Kecuali orang-orang yang munafik, yang menyatakan keimanannya hanya sekedar karena kemunafikannya. Maka kenapa kemudian Allah sebut mereka ini wa ulaika humul faizun? Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ternyata di ayat ini Allah tegaskan mereka disebut orang-orang yang beruntung itu karena mendapat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu darajatan indallah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Allah jelaskan di awal ayat, alladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana Allah jelaskan? Karena persoalan iman itu bukan persoalan statement lisan, tapi persoalan iman itu adalah persoalan pembuktian kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Iman yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang berkualitas, iman yang dinamis, iman yang berenergi, yang karenanya dia mampu mendorong action dalam kehidupan kita. Maka iman yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah dijelaskan di lanjutan ayat dengan kualitas iman yang baik dan cukup itu, maka kemudian orang-orang yang beriman itu wahajaru, berhijrah. Allah menghendaki iman kita ini adalah iman yang dinamis. Ada hayawiyatul iman, dinamika keimanan yang nampak dalam perilaku kehidupan kita. Dan di antara perilaku yang disebut oleh Allah sebagai buah dari keimanan itu adalah wahajaru. Mereka akhirnya dengan iman itu memiliki semangat untuk berhijrah, semangat meninggalkan yang buruk menuju kepada yang baik, semangat meninggalkan yang mungkar menuju yang ma'ruf, semangat meninggalkan yang batil menuju kepada yang al-haq.
pertanyaannya, betulkah keimanan kita ini iman yang penuh energi, yang kemudian memberikan energi pada kita untuk senantiasa punya semangat berubah dari yang buruk menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, Allah jelaskan, iman yang berkualitas itu berenergi, yang kemudian mendorong setiap mereka yang menyatakan iman itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Sahabat sekalian, jamaah rahimakumullah, ketika kita bicara perjuangan di jalan Allah dengan harta dan jiwa, maka akan terjadi apabila kita memiliki kesiapan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita bicara berhijrah, membutuhkan kesiapan berkorban, mengorbankan kesenangan-kesenangan buruk kita, mengorbankan kesenangan-kesenangan syahwat duniawi kita. Sangat mustahil bagi orang yang tidak mampu mengorbankan apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi syahwatnya, apa yang menjadi dunianya, lalu berbicara tentang hijrah dan kemudian berjuang di jalan Allah. Tidak akan mungkin orang yang tidak punya semangat pengorbanan itu kemudian melakukan aktivitas yang itu adalah ekspresi hijrah dan itu adalah ekspresi perjuangan di jalan Allah. Maka pengorbanan itu menjadi penting. Setiap tahun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momentum Idul Adha. Maka bukan sekedar simbolis kita menjalankan ibadah korban dengan menyembelih hewan korban kita, tapi lebih dari itu kita harus juga melihat sejauh mana kita punya semangat pengorbanan, mengorbankan harta dan jiwa kita dalam rangka untuk hijrah menuju kepada yang lebih baik, dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya keimanan yang kokoh, yang kemudian mengatakan dia bisa punya semangat dan melakukan hijrah dan berjuang di jalan Allah, Allah tegaskan, a'dhamu darajatan indallah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditanya apakah kita ingin mendapat derajat yang termulia di sisi Allah, pastilah kalau kita ini orang-orang yang beriman sejati, tidak ada jawaban kecuali setiap kita menginginkan mendapatkan derajat termulia di sisi Allah. Baik itu ketika kita masih hidup di dunia, apalagi nanti ketika di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah pentingnya semangat berkorban, sampai kemudian harus setiap tahun kita harus evaluasi. Diingatkan oleh Allah. Pastilah ayat-ayat tentang kurban itu diingatkan kembali. Hadis-hadis tentang perintah berkorban diingatkan kembali. Supaya kita sadar diri. Apakah kita memiliki semangat pengorbanan yang membuat kita menjadi orang-orang semangat berhijrah, meninggalkan keburukan, menuju kepada yang lebih baik, dan orang-orang yang semangat untuk berjuang di jalan Allah. Tetapi persoalannya adalah tidak setiap orang begitu mudah bisa punya semangat pengorbanan. Ketika ikatan hati kita kepada dunia itu jauh lebih condong dan lebih kuat, maka jangan berkata pengorbanan. Pengorbanan akan baru bisa terjadi ketika setiap kita memiliki ikatan dengan dunia tidak sampai bersemayam dalam hati. Itulah yang kemudian sering kita dengar dari athar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita. Dalam doanya yang sangat terkenal, Allahumma ja'alid dunya fi aidina, ya Allah jadikanlah dunia ini hanya dalam genggamanku, wala taj'alid dunya fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dunia ini bersemayam dalam hatiku. Maka ketika dunia itu hanya di genggaman tangan, tidak mendominasi hati kita, maka insya Allah kita lebih mudah untuk mengorbankannya. Seluruh apa yang kita miliki selain Allah itu adalah dunia kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang siap untuk berkorban adalah orang yang punya kebersihan hati. Dan itulah diantara mengapa ada hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kenapa ibadah Ramadan itu disyariatkan sebelum kita laksanakannya ibadah kurban. Kalau kita masih ingat, ibadah Ramadan kita 30 hari atau 1 bulan penuh, itu adalah proses pembersihan jiwa kita. Kita dibersihkan dari jiwa-jiwa kotor, yang karenanya dengan kesucian jiwa inilah kemudian kita akan memiliki semangat dan kemampuan untuk berkorban, baik dalam konteks hijrah maupun dalam konteks berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.